Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Lutfia dengan NPM 202151084. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes MPD. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang fungsi linear. Langsung saja. Fungsi linear. Yang pertama definisinya, fungsi linear adalah sebuah fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau sebuah fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Di sini ada beberapa contoh dari fungsi linear, yaitu y atau juga dapat disebut fx sama dengan 2x tambah 3, dapat juga berupa y sama dengan min 2x min 8, dapat juga berbentuk y sama dengan 4x min 5, atau juga sama dengan min 4x plus 6, atau juga dapat berbentuk y sama dengan x plus 9, dan yang terakhir juga dapat dibentuk dengan y sama dengan 9x. Jadi koefisien dari x-nya itu tidak boleh 0, karena jika 0 maka fungsi ini bukan dinyatakan sebagai fungsi linear. Selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi linear. Dapat dilihat grafiknya itu merupakan sebuah garis lurus. Di sini contohnya fx atau y sama dengan x tambah 1. Cara menggambar grafik fungsi linear itu, tentukan dulu nilai fx atau y dan nilai x dengan cara membuat fx menjadi 0, maka x sama dengan minus 1. Dan untuk menentukan fx atau y, membuat nilai x menjadi 0, maka fx sama dengan 1. Langsung saja dimasukkan ke dalam grafik. X bernilai negatif 1 dan fx atau y bernilai 1. Setelah itu hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis lurus, maka akan terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya adalah koefisien arah. Kemiringan atau gradien dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terikat y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas x. Kemiringan yang dilabangkan dengan m atau gradien sama dengan delta y per delta x, sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Nah, di sini ada beberapa contoh kemiringan. Yang pertama ada kemiringan positif, itu ke sebelah kanan. Kedua ada kemiringan negatif, itu ke bawah. Ketiga ada kemiringan 0, ini bisa sejajar dengan sumbu x dan bisa sejajar dengan sumbu y. Selanjutnya membentuk fungsi linear. Yang pertama menggunakan metode 2 titik dengan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Contohnya, diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,5. Maka persamaan linearnya adalah menggunakan rumus yang sudah disebutkan, y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Langsung dimasukkan nilai y1 sama dengan 3, y2 sama dengan 5, x1 sama dengan 2, dan x2 sama dengan 6. Maka menjadi y min 3 per 5 min 3 sama dengan x min 2 per 6 min 2. Y min 3 per 2 sama dengan x min 2 per 4. Lalu langsung dikali silang, 4y min 12 sama dengan 2x min 4. Ini kedua ruasnya sama-sama ditambah 12 menjadi 4y sama dengan 2x min 4 tambah 12. Lalu kedua ruas dibagi dengan 4 menjadi y sama dengan setengah x tambah 8. Jadi persamaan linearnya adalah y sama dengan setengah x tambah 8. Selanjutnya membentuk fungsi linear dengan metode yang kedua, yaitu metode 1 titik dan 1 kemiringan dengan rumus y min y1 sama dengan m atau gradien dikali x min x1. Contohnya, diketahui titik A sama dengan 2,3 dan kemiringan m atau gradien sama dengan setengah. Maka persamaan linearnya adalah menggunakan rumus yang sudah disebutkan, yaitu y min y1 sama dengan m kali x min x1. Langsung disubstitusikan nilai y1 dan x1 yang sudah diketahui.
menjadi Y min 3 sama dengan setengah kali X min 2 sama dengan Y min 3 sama dengan setengah X min 1. Lalu kedua ruas ditambah 3 menjadi Y sama dengan setengah X min 1 tambah 3. Jadi persamaan linearnya adalah Y sama dengan setengah X tambah 2. Selanjutnya hubungan dua garis lurus. Yang pertama itu berimpit. Di grafik dapat dilihat, karena ini merupakan dua garis yang berimpit, maka antara garis 1 dan garis 2 itu sama. Jadi terlihatnya hanya seperti satu garis. Yang kedua itu ada sejajar. Dilihat dalam grafik, garis merah dan biru ini merupakan garis yang sejajar. Karena merupakan garis sejajar, maka syaratnya yaitu memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Jadi antara gradien 1 dan gradien 2 itu nilainya sama. Lalu yang ketiga itu berpotongan. Dapat dilihat antara garis merah dan biru ini terdapat perpotongan. Karena ini merupakan garis berpotongan, maka gradiennya tidak sama antara garis 1 dan 2. Dan yang terakhir yaitu tegak lurus. Dapat dilihat itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, karena ini merupakan dua garis yang saling tegak lurus, maka jika kedua gradiennya dikalikan akan menghasilkan negatif 1. Jadi, gradien atau kemiringan dari garis merah jika dikalikan dengan gradien dari garis biru akan menghasilkan negatif 1, atau dapat disebut M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya ada contoh soal. Persamaan garis melalui titik negatif 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5 adalah. Penyelesaiannya, kita cari dulu gradiennya dari persamaan 4Y sama dengan min 3X tambah 5. 4Y sama dengan min 3X tambah 5. Kedua ruas dibagi dengan 4 menjadi Y sama dengan min 3/4X tambah 5/4. Karena gradien merupakan koefisien dari X, maka gradien atau M sama dengan negatif 3/4. Nah, karena dalam soal diketahui bahwa garis ini merupakan garis yang tegak lurus, maka jika M1 atau negatif 3/4 dikali M2 akan menghasilkan negatif 1. Jadi diketahui M2 sama dengan 4/3. Rumus yang digunakan yaitu rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 2 sama dengan 4/3 kali X min negatif 1. Kedua ruas ditambah dengan 2 menjadi Y sama dengan 4/3X tambah 4/3 tambah 2. Lalu kedua ruas dikali oleh 3 menjadi 3Y sama dengan 4X tambah 4 tambah 6. Maka persamaan yang didapat yaitu 4X min 3Y tambah 10 sama dengan 0. Sekian materi tentang fungsi linear yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.